Oke. Slideshow udah kelihatan ini ya? Ampun, dokter. Oke. Ya, sorry ya agak terlambat karena saya memperbaiki sedikit materi saya supaya nggak gitu itu aja. Mumpung kalian libur, soalnya jadi saya juga libur sehingga waktu kita lebih banyak. Ya, selamat pagi ya. Berapa koasnya hari ini? Total 10 orang, 10 orang, dokter. Hah? 10 orang. 10 orang? 10 orang. Ya, ya, ya. Oke, kita mungkin belum pernah ketemu ya. Saya Dr. Kumara, mungkin sudah sempat ketemu dengan saya di semester 5. Jadi saya akan membawakan kuliah tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu kan banyak sekali di bidang neurologi. Jadi ada laboratorium, ya, ada pemeriksaan penunjang imaging, ada pemeriksaan penunjang pemeriksaan invasif lainnya, misalnya lumbal fungsi. Habis itu ada pemeriksaan elektrofisiologi seperti EEG dan EMG. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Kedengaran. Nah, oke. Karena waktu kita juga tidak bisa untuk menjelaskan semua seperti EEG, EMG, saya jadi memilih satu pemeriksaan penunjang yang ada di mana-mana ya. CT scan kan sudah sangat umum, hampir di semua kabupaten sudah memiliki CT scan, dan kepentingannya adalah untuk emergensi di bidang neurologi. Kalian tahu emergensi di bidang neurologi adalah kesadaran menurun, contohnya kemudian kejang atau kelemahan atau defisit neurologis yang sifatnya mendadak seperti pada stroke atau stroke perdarahan atau stroke iskemik. Sehingga saya mengambil topik pemeriksaan penunjangnya untuk kesempatan ini adalah CT scan ya. CT scan itu adalah, kalau saya tunjuk begini kelihatan ya? Kelihatan, dokter. Kelihatan, ya. CT scan kan adalah pemeriksaan imaging yang menggunakan basic komputer. Jadi sinar beam yang melewati badan itu dilakukan komputerisasi ya, sehingga sinar yang tembus pada badan itu apakah dia bisa tembus banyak atau tembus sedikit. Makin banyak dia bisa tembus, jaringan itu makin longgar, makin hipodens warnanya ya. Sedangkan makin padat jaringan tersebut sehingga cone beam ini tidak bisa menembus jaringan tersebut, makin hyperdens ya. Contohnya pada apa? Tulang. Ya. Nah, sehingga dengan melihat gradasi dari tolong dong si Casio diam. Sorry anjing saya ya. Jadi dengan melihat beam itu apakah dia hypodens, isodens, ataukah hyperdens, kita bisa mengetahui jaringan ini normal atau tidak normal. Ya, hasilnya tentu lebih detail pada X-ray. X-ray hanya bisa melihat apa udara dan tulang, kan? Jadi jaringan diantaranya itu dia all non low. Jadi jaringan diantaranya yaitu merupakan jaringan ikat itu tidak bisa terlihat dengan baik. CT scan bisa memberikan gambaran, terutama yang kita cari adalah gambaran parenkima atau isi otak yang tidak bisa kalian dapatkan dari gambaran X-ray. Ya, nah kemudian indikasinya apa? Nah, indikasi dari pemeriksaan CT scan, kalau kita bicara tentang CT scan kepala adalah semua yang terkait dengan keluhan-keluhan atau tanda-tanda yang kalian curigai berasal dari brain. Ya, brain itu ada cerebrum, ada cerebellum, ada brainstem. Ya, telencephalon, diencephalon, dan apa? Metencephalon yang terdiri dari midbrain, pons, dan medulla oblongata. Ya, nah keluh-keluhan apa? Jadi pasien datang kan tidak akan bilang, dok saya kelemahan separuh tubuh kanan karena stroke, dok saya dengan kecurigaan perdarahan otak. Pasien datang dengan sign and symptom, dengan gejala dan keluhan. Jadi tugas kalian sebagai dokter adalah melakukan anamnesis yang baik dan benar. 70-80% diagnosis itu bisa kalian tegakkan dengan anamnesis yang baik dan benar. Contohnya, misalnya yang sangat sederhana, laki-laki itu 60 tahun, ya tiba-tiba di kantor terjatuh, kesadaran menurun dengan napas mengorok dan segala macam ya. Tadinya dia baik-baik saja, kemudian terjadi wajah tiba-tiba merah ya, napas cepat, kemudian kalian lihat keluar apa kok kalian
Teman-teman di kantor melihat dia misalnya separuh sisi tubuh sebelah kanan tidak terlalu banyak bergerak dibandingkan kiri. Jadi itu dari anamnesis. Dengan riwayat misalnya temannya tahu, oh dia hipertensi, dia perokok berat. Jadi kalian sudah bisa memikirkan kemungkinan ini adalah suatu stroke hemoragik, kan? Dari anamnesis saja. Nah, kemudian kalian lakukan pemeriksaan vital sign, tensi 240, respirasi menjadi 20-24 kali ya. Kemudian kalian melihat dia wajahnya memerah, sisi tubuh sebelah kanan tidak bergerak, hemiplegi. Kemudian kalian lihat dia kesadaran menurun. Jadi kalian sudah berpikir ini adalah suatu proses intrakranial. Hingga planningmu adalah CT scan. Kenapa bukan MRI? Karena MRI taking too much time. Ya, dengan setting UGD tidak cocok. Jadi kalian memilih CT scan dengan pemikiran bahwa saya mencurigai ini adalah suatu stroke hemoragik. Jadi saya ingin melihat gambaran CT scan, di mana yang saya curigai adalah menemukan gambaran hyperdense. Ya, karena kalian mencurigai ini adalah perdarahan. Nah, jadi pada sakit kepala hebat mendadak, misalnya orang usia 40 atau 50 tahun dia tidak pernah sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala hebat, kalian juga harus mencurigai ini suatu misalnya perdarahan subarachnoid, kalian mencurigai suatu tumor, kalian mencurigai suatu stroke, kalian mencurigai pasien trauma kepala dengan kesadaran menurun atau yaitu misalnya dengan lucid interval sudah dibedah, sudah stase bedah ya. Kalian tahu lucid interval kan, habis kecelakaan sadar dia lucid, naik sepeda motor dia pulang sampai rumah mengantuk ngorok sampai jam 4 sore nggak bisa dibangunkan, ternyata sudah epidural hematom. Ya, jadi ada indikasi khusus untuk melakukan CT scan. Jadi pasien dengan saraf tepi jangan kalian lakukan CT scan. Misalnya kalian mencurigai suatu Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis atau penyakit zaman dulu polio yang sudah jarang terjadi, ya tidak dilakukan CT scan. Ya, jadi CT scan diindikasikan pada sesuatu penyakit yang dicurigai berasal dari intrakranial. Nah, kontraindikasi ini semua sifatnya relatif saat ini ya. Zaman dulu ada wanita hamil trimester pertama karena trimester pertama adalah proses organogenesis ya. Sehingga dengan beam CT scan yang sangat kuat radiasinya akan menyebabkan kecacatan pada pasien. Tapi sekarang ini semua all or none law, bukan all or none law. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya pasien itu sangat emergensi, semua ini akan tergantung pada keputusan keluarga. Milih ibu atau janin misalnya seperti itu. Kemudian penggunaan kontras. Penggunaan kontras kontraindikasi. Zaman sekarang sudah ada MRI, magnetic resonance imaging, yang menggunakan medan magnet. Itu merupakan salah satu alternatif menggantikan CT scan. Ya. Jadi kalau memang wanita tersebut hamil atau kontras, kalian tanya, misalnya kamu di daerah terpencil yang tidak ada sarana MRI, transportasi susah, oke. Bisa kita melakukan negosiasi. Tapi kalau misalnya kejadian di Tabanan, atau di mana, Klungkung, Karangasem, masih bisa ditunda misalnya dengan melakukan MRI, jangan ngotot pakai kontras. Ya, walaupun kalian ada dexamethasone dan segala macam. Ya. Nah, bagaimana kalian mengetahui CT scan itu abnormal? Kalian harus tahu CT scan yang normal. Ya. Dengan mengetahui CT scan yang normal, kalian akan bisa mengetahui bahwa daerah tersebut abnormal atau tidak. Nah, kita tahu bahwa potongan anatomi ya, anatomical view dari manusia itu kita bagi menjadi satu sagittal, yaitu membagi menjadi kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Dia bisa equally sama kanan dan kiri kalau dia itu mid sagittal. Tapi kalau dia parasagittal, dia tidak midline. Jadi bisa satu sisi lebih banyak dibandingkan sisi lain. Jadi yang jelas sagittal itu membagi right and left, either itu midline or parasagittal. Ya. Kemudian ada potongan transversal atau potongan horizontal membagi superior dan inferior. Kalian bisa melihat di sini. Jadi arrow saya kelihatan ya. Ya. Jadi ini dari bawah ya, dari inferior sampai ke superior, dari caudal sampai ke kranial. Ada beberapa slice. Kemudian ini adalah potongan sagittal ya, sagittal bisa melihat potongan brain dari kanan dan dextra sinistra, dan ini adalah potongan koronar untuk melihat anterior dan posterior. Idealnya semua kalian evaluasi. Ya, pada kan semua terlihat dengan baik, sedangkan pada CT scan kita kadang-kadang mengalami kesulitan karena banyaknya artefak dari skull base. Ini skull base ya. Nah, ini kalian lihat, nanti ada potongan lebih besarnya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas.
Di sini kalian bisa melihat korpus vertebrae dengan foramen kanalis vertebralis ya. Kanalis vertebralis berarti ini masih medula spinalis ya. Ini anterior posterior. Kemudian naik ke atas masih juga di kanalis vertebralis. Naik lebih atas lagi, inilah yang kita namakan foramen magnum. Kalian sudah melihat adanya skull base di sini. Ya, skull base, ini foramen magnum. Di dalam foramen magnum ada medula oblongata. Naik lebih ke atas, kita melihat ini adalah suatu skull base atau basis kranii. Kalian di bedah pasti akan paham dengan basis kranii karena fraktur basis kranii, ini apakah fraktur yang terjadi pada sphenoid bone atau petrous bone akan menimbulkan gejala seperti apa? Brittle hematom ya, raccoon eye, brittle hematom, rhinore, otore, sudah paham kan itu? Ya? Nah, di sini kita bisa melihat fossa anterior, ya, fossa anterior yang diisi oleh frontal lobe. Kemudian, Mak, tolong Mak. Tintin kuliah, Mak. Bentar, Dek. Mak, tolong Tintin kasih kuliah. Kemudian fossa media yang berisi temporal lobe, ya. Ini fossa media berisi temporal lobe dan fossa posterior yang berisi pons dan cerebellum. Kalian bisa melihat di sini di antara pons dan cerebellum ada ventricle 4. Nanti saya jelaskan itu satu persatu. Kemudian naik lagi ke atas di mana basis kranii sudah tidak terlihat. Kalian bisa melihat adanya frontal lobe, melihat ada temporal lobe dan occipital. Ya, occipital dan sebagian dari cerebellum. Ini adalah fissura sylvii yang akan saya bahas juga nanti. Naik lagi ke atas, kalian bisa melihat ventricle lateral. Ventricle 3, ini cisterna. Cisterna juga akan nanti saya jelaskan. Ini fissura sylvii. Ini frontal lobe dan temporal lobe. Jadi frontal dan temporal itu dibatasi oleh fissura sylvii. Ya. Kemudian lebih ke superior lagi, ya, di mana di sini kalian bisa melihat adanya nucleus caudatus, basal ganglia, thalamus, ya, thalamus. Kemudian ini adalah kapsula interna. I will explain it later. Lagi naik ke atas di mana fissura sylvii sudah tidak terlihat dengan baik, ya, tapi tetap bisa kalian lihat. Jadi ini tetap frontal, ini tetap temporal, ini occipital, di mana ganglia-ganglia atau nukleus subkortikal masih terlihat dengan baik. Lagi naik ke superior, di mana ganglia subkortikal sudah tidak terlihat, yang kalian lihat adalah korteks dan subkorteks saja. Kemudian ventrikelnya hanya ventrikel lateral, jadi di sini sudah tidak ada lagi yang namanya nukleus caudatus, thalamus, basal ganglia, dan lain-lain. Yang kalian lihat adalah korteks dan subkorteks. Ini frontal lobe, ini temporal, ini ini masih temporal ya. Oh enggak, ini sudah parietal karena ini ada sulcus centralis ya. Jadi frontal, parietal dan occipital. Naik lagi ke atas, di sini kalian masih melihat bagian dari ventricle lateral, berarti ini frontal, parietal, occipital. Ya. Ini sulcus centralis. Ya. Kalau ini adalah sulcus centralis dengan ventricle lateral sudah tidak terlihat, berarti ini frontal, ini parietal, frontal, parietal, frontal, parietal. Ngerti ya? Oke, di mana sistem ventrikel sudah tidak terlihat, biasanya ini bukan occipital, tapi hanya parietal. Next. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini adalah korteks, subkorteks. Subkorteks memiliki nukleus. Nukleusnya sendiri yaitu nukleus caudatus yang mengapit ventrikel lateral. Kemudian di sini ada basal ganglia, ya, yang terdiri atas globus pallidus dan putamen. Ya, globus pallidus dan putamen. Kemudian ini ada nukleus, ini ada thalamus. Jadi kapsula interna adalah daerah subkortikal yang dibatasi pada bagian anteriornya oleh nukleus caudatus, bagian posteriornya oleh thalamus, bagian lateralnya oleh basal ganglia. Jadi bentuknya V-shape, ya.
Mundur lagi ke belakang, di sini ada pineal gland yang terletak di dalam ventricle 3. Ini ventricle lateral. Kemudian ini ventricle lateral, ini yang frontal horn, ini yang occipital horn atau anterior posterior horn. Di bagian dalamnya ada hipokampus. Ya. Nanti diulang-ulang nanti ini. Nah ini, oke. Ini kalian bisa melihat ventricle lateral, ventricle 3 dengan pineal gland. Jadi ventricle lateral diapit oleh nucleus caudatus. Ya. Di sebelahnya nukleus berikutnya adalah basal ganglia yang terdiri atas globus pallidus dan putamen. Kemudian ventricle 3 diapit oleh thalamus. Oke, ini adalah marker-marker yang sangat penting. Ventricle 3 itu diapit oleh thalamus, artinya thalamus melingkupi ventricle 3, sedangkan nucleus caudatus melingkupi ventricle lateral yang frontal horn. Ini kalian tahu ini adalah apa? Kapsula internal. Ya, sama. Next picture. Ventricle lateral, nucleus caudatus, basal ganglia, internal capsule, thalamus, ventricle 3 di dalamnya ada pineal gland. Nah, kalian lihat putih-putih ini pada frontal occipital horn ini adalah plexus choroideus. Jadi kalsifikasi yang normal pada otak itu pada plexus choroideus pada pineal gland, ya. Ini gambar lebih jelas, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, corpus callosum. Apa itu corpus callosum? Corpus callosum adalah jaras yang menghubungkan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Splenium adalah jaras yang menghubungkan hemisfer kanan dan hemisfer kiri yang di posterior, corpus callosum yang di anterior. Ya. Sedangkan kalian tahu kapsula interna, ya, ada anterior limb, ada posterior limb. Seringkali gejala hemiparesis, hemianestesia, hemianopsia itu akibat di infak di posterior limb. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi saya harapkan kalian sudah paham dengan gambar ini karena sudah berulang kali saya jelaskan dari tadi. Ini adalah gambar ini apa nih? Ini fisura sylvii. Ya. Ini khas gambaran fisura sylvii seperti huruf T atau huruf Y, fisura sylvii. Dengan melihat fisura sylvii, kalian yakin di anteriornya ini adalah frontal lobe, di posteriornya ini adalah temporal lobe. Ya, ini temporal lobe ini semua ini. Temporal lobe. Karena fisura sylvii masih terlihat. Sedangkan kalau dia garis-garis seperti ini adalah bagian dari cerebellum. Ini falx cerebri, ya. Falx cerebri. Nah, ini fisura sylvii yang melebar. Ini namanya brain atrophy. Kalian melihat fisura sulcus-sulcus semua melebar. Ini apa? Ada yang tahu? Salah satu. Nyalakan mikrofonnya ini. Pineal gland. Pineal gland. Ya, pineal gland. Berarti ini ventricle berapa? Ventricle 3. Ventricle 3. Ya, ini ventricle lateral, frontal, dan ini occipital horn. Ini fisura sylvii. Semua melebar. Berarti pasien ini sudah mengalami brain atrophy. Fisura sylvii, huruf T atau huruf Y. Lobus frontalis, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital itu lobus yang muncul perkembangan kognitif, perkembangan fungsi motorik dan sensorik. Ya. Awalnya dia tidak sebesar itu. Jadi ada lobus yang sifatnya sangat primitif yang mengatur fungsi otonom ini, ya, insula. Insula lobe adalah fungsi primitif oleh karena perkembangan umat manusia, kamu belajar, kamu bersosialisasi, kamu berevolusi, ini makin melebar yaitu frontal, temporal, dan parietal sehingga insular lobe yang merupakan lobus primitifmu tertutupi. Ya. Kita katakan ini operculum frontal, operculum temporal, operculum parietal. Kalau itu dibuka baru bisa melihat adanya insular lobe yang merupakan lobus paling primitif yang mengatur fungsi otonom. Oke? Ini naik lagi, di mana kalian sudah tidak melihat nukleus-nukleus, kalian hanya melihat frontal, temporal, dan occipital. Dengan ventricle lateral kanan dan kiri. Ya, ini yang tadi ya.
corpus callosum, splenium yang menghubungkan korteks, subkorteks kanan dan kiri anterior, korteks dan subkorteks kanan dan kiri inferior. Ya, ini falx cerebri. Contoh gambaran. Nah, ini frontal lobe, sulcus centralis yang tidak terlalu terlihat di sini. Nah, ini berarti parietal lobe. Ini apa? Falx cerebri. Ya. Ini sudah yang tadi. Nah, kemudian kita masuk ke sistem ventricle. Jadi kalian tahu ventricle itu ada ventricle lateral, kanan dan kiri. Ya. Dia terdapat cairan liquor cerebrospinalis yang dibentuk oleh plexus choroideus. Ini dibentuk setiap hari sejumlah 500 cc per hari. Ya, jadi dia bersirkulasi. Jumlah total liquor cerebrospinalis yang ada pada sistem saraf pusat kalian adalah 150 cc. Tapi produksinya per hari ada 500 karena dia terus bersirkulasi. Ya, dan plexus choroideus ini karena terdiri atas pembuluh darah, dia sering sekali mengalami kalsifikasi. Nah, dari ventricle lateral melalui foramen Monro, dia akan menuju ke ventricle 3. Ya, ventricle 3, third ventricle. Kemudian dari ventricle 3 melalui aqueductus, dia akan menuju ke ventricle 4. Ya. Dari ventricle 4 menuju foramen Luska dan Magendie, dia akan menuju ke ruang subarachnoid. Ya, mana ruang subarachnoid? Ruang subarachnoid adalah ruang antara pia mater dan arachnoid, dimanapun saja, yang berisi liquor cerebrospinalis. Jadi dia infinity, dia terus beredar, tidak ada batas. Yang mana ruang subarachnoid? Ruang subarachnoid adalah sulcus-sulcus ini, termasuk juga cisterna, nanti yang saya jelaskan. Ya, jadi dari ventricle lateral melalui foramen Monro akan menuju ke third ventricle, dari third ventricle menuju ke aqueductus, benar ya? Aqueductus ya, aqueduct, dia akan menuju ke ventricle 4, dari ventricle 4 melalui foramen Luska dan Magendie dia akan menuju ke ruang subarachnoid, sulcus, termasuk juga cisterna, sehingga liquor cerebrospinalis itu beredar, termasuk juga ke medulla spinalis, ya, ruang subarachnoid di medulla spinalis. Nah, ini sulcus, cisterna, ya, cisterna. Jadi cisterna otak nanti akan saya jelaskan, terutama cisterna adalah basal cisterna adalah ruang subarachnoid yang meliputi batang otak, brainstem. Ya, kalian bisa melihat di sini contoh cisterna, basal cisterna yaitu cisterna interpeduncularis, cisterna ambient, dan ventricle 4. Nanti saya jelaskan. Oke, ini hanya reminder saja. Jadi ini adalah frontal horn, ventricle 3, posterior horn atau occipital horn. Ya, jangan lupa. Di antara ventricle 4 lateral kalian akan menemukan nucleus caudatus. Di antara ventricle 3 kalian akan menemukan thalamus. Jadi selalu di samping ventricle 3 itu thalamus. Perdarahan misalnya di samping ventricle 3 bisa dipastikan sumber perdarahan tersebut adalah thalamus. Perdarahan di samping dari ventricle lateral bisa dipastikan sumber perdarahan tersebut adalah nucleus caudatus. Dan seringkali akibat perdarahan nucleus caudatus dan perdarahan dari thalamus, mereka akan masuk ke intraventricle sehingga kita katakan perdarahan intraventrikuler. Ya. Jadi di sini kalian bisa melihat dengan jelas ruang-ruang subarachnoid yaitu sulcus. Visura sylvii itu juga subarachnoid space. Ya. Ini sulcus melebar dia. Ini mungkin hygroma karena sudah berisi cairan yang sangat banyak. Tidak lagi kita katakan ini suatu brain atrophy, tapi sudah masuk ke hygroma. Beda ya, ini brain atrophy ya. Ini hygroma udah mulai gepeng dia bentuknya. Ya, sudah mulai ada proses pendesakan. Beda sama di sini nih hanya bolong-bolong tanpa proses pendesakan, tapi ini sudah ada proses pendesakan. Ya. Nah, kita masuk jadi itu CT scan normal. Sudah paham ya CT scan normal? Sehingga kalian tahu misalnya, dok ada area hyperdense di mana? Di thalamus. Kenapa kalian tahu thalamus? Karena dia berada di sebelah ventricle 3. Dok ada perdarahan di intraventrikuler mengisi ventricle lateral kanan.
Kenapa kalian tahu ventricle lateral kanan? Ya kalau sudah saya jelaskan tadi, masuk ke ventricle 3. Mana ventricle 3? Kalian juga bisa menjelaskan. Ini ventricle apa? Ventricle lateral posterior atau occipital bone. Kalian, dok, ada pendarahan subarachnoid. Kok tahu subarachnoid? Karena dia mengisi sulcus. Jadi semua anatomical landmark kalian sudah paham, sehingga kalian tahu bahwa oh ini pendarahan masuk ke sini, masuk ke sini. Oh ini area hypodens. Di daerah mana? Di daerah frontal lobe, di daerah temporal, di daerah occipital, di daerah parietal. Kenapa kalian sudah pelajari tadi? Ya, ini ada infak di kapsula interna. Kenapa kalian tahu kapsula interna? Kalian sudah paham anatomical landmark-nya. Di anterior ada nucleus caudatus, posterior ada thalamus, di bagian medial, sedangkan bagian lateral ada basal ganglia. Ya. Nah, masuk ke patologi. CT scan pada stroke iskemik. Di sini ada kalimat, lesi hipodens sesuai dengan teritori pembuluh darah. Kenapa bisa terjadi lesi hipodens? Kenapa sesuai dengan teritori pembuluh darah? Ini adalah kalimat yang harus ya. Nah, jadi pada stroke yang terjadi adalah sumbatan atau oklusi pada pembuluh darah yang memberi makan otak. Jadi pembuluh darah tersebut memberi makan otak. Nah, apabila terjadi gangguan suplai oksigen dan gangguan suplai glukosa yang dibawa oleh darah menuju ke daerah otak tersebut, akan terjadi proses gagal energi. Ya, kalian tahu gagal energi di mana pada proses anaerob akan hanya menghasilkan ATP berapa? 2. Ya. Sedangkan pada proses aerob ATP yang dihasilkan berapa? 36. Oke. Jangan dilupakan itu pelajaran yang paling dasar. Nah, dengan ATP yang jumlahnya hanya 2, sel neuron otak tidak mampu mempertahankan milieu interior. Di mana milieu interior ekstrakranial dan intrakranial itu di-maintain, dibuat sesuai dengan kebutuhan dengan adanya pompa utama, yaitu pompa elektrolit, natrium, kalium, klorida, kalsium, dan segalanya. Ya, membuat dinding-dinding ini membuat pompa ini bekerja dengan baik, di mana natrium berada di ekstrakranial lebih banyak di ekstraseluler lebih banyak di intraseluler, kalium lebih banyak di intraseluler dibandingkan ekstraseluler. Itu adalah kerja dari pompa, ya, natrium kalium pump. Itu memerlukan energi. Nah, pada saat energi ini tidak ada, terjadilah kegagalan untuk mempertahankan pompa natrium dan kalium. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah pergeseran dari hiperosmoler menuju ke hipoosmoler. Jadi natrium masuk ke dalam sel. Terjadi natrium influx. Natrium influx akan diikuti oleh cairan. Apa yang terjadi? Terjadilah edema intrasel yang kita katakan edema sitotoksik. Akibat edema sitotoksik ini, batas korteks dan subkorteks, ya, korteks, saya belum jelaskan ya korteks subkorteks. Nah, ini korteks subkorteks ya. Ini korteks, ini subkorteks. Oke, korteks itu substansia grisea yang berisi sel neuron. Sedangkan subkorteks adalah substansia alba yang berisi akson. Ada mielinnya, sehingga dia warnanya lebih gelap. Walaupun di sini dikatakan grisea, di sini dikatakan alba, dia warnanya di sini lebih hyperdens dibandingkan ini. Ya, karena ini harus berisi selubung mielin yang sifatnya loose sehingga bisa ditembus sinar, warna lebih gelap. Ini berisi neuron yang lebih padat sehingga warna lebih dense. Ya, kok warna? Densitasnya. Sehingga batas korteks dan subkorteks itu hilang. Kenapa? Karena sel itu edema. Dengan sel itu edema, maka dia lebih mudah ditembus oleh beam sinar dari CT, sehingga dia akan lebih hipodens. Inilah yang menyebabkan gambaran infak pada CT scan itu hipodens. Karena selnya mengalami edema. Oke. Nah, sesuai dengan teritori pembuluh darah, itu nanti akan saya jelaskan. Jadi pembuluh darah otak itu mendapatkan makanan. Nah, otak kita mendapatkan makanan, ada sirkulasi anterior, ada sirkulasi posterior. Ini sirkulasi anterior ya, berasal dari aortic arch, ada supra-aortic vessel, yaitu arteri innominata, carotis communis kiri, subclavia kiri. Innominata bercabang menjadi subclavia kanan, ya, dan menjadi carotis communis kanan.
Kemudian karotis komunis kiri, subclavia kiri. Dari karotis komunis kanan dan kiri itu keluar karotis interna kanan, ya, karotis interna kiri. Oke, karotis interna kanan dan kiri ini berakhir intrakranial menjadi arteri cerebri anterior, ya, yang memberi makan semua struktur-struktur media, frontal, temporal, kemudian menjadi cerebri media yang memberi makan struktur frontal, temporal, dan parietal lateral. Di sini ada perforating arteri yang halus-halus yang memberi makan subkortikal dan ganglia-ganglia termasuk nucleus caudatus, basal ganglia. Ya, ngerti ya? Nah, arteri karotis komunis kanan dan kiri akan terkoneksi kanan dan kiri melalui ECOM, ya, anterior communicating anterior, yang menghubungkan cerebri anterior dan cerebri posterior. Kemudian sistem posterior, nih, subclavia kanan dan kiri akan mengeluarkan arteri vertebralis, ya, kanan dan kiri, pada bagian medulopontine junction, dia akan bersatu menjadi arteri basilaris. Arteri basilarisnya akan memberi makan batang otak dan cerebellum. Cabang terminalnya menjadi arteri cerebri posterior yang memberi makan lobus occipitalis. Ya, dari karotis interna ada posterior communicating artery menuju cerebri posterior, sehingga ini kanan dan kiri, depan dan belakang bersatu dalam bentuk circulus Willisi atau circle of Willis yang berada di mana? Di batang otak. Jadi ini circle of Willis ini melingkari batang otak. Itu sirkulasi. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini adalah teritori-teritori yang dibagi berdasarkan vaskularisasinya. Jadi kalian paham ini ya. Frontal lobe dibagi secara medial dan lateral. Medial diberi makan oleh ACA. Medial diberi makan oleh ACA. Lateral dari frontal lobe, lateral dari temporal lobe mendapatkan makanan dari arteri cerebri media atau middle cerebral artery. Ya. Kemudian ini ya, arteri cerebri media termasuk juga insula. Bagian dari nucleus caudatus dan basal ganglia juga mendapat makanan dari arteri cerebri media. Kemudian cerebri posterior memberi makan occipital, sebagian dari temporal media, termasuk thalamus. Harus dihafal ini. Yang posterior bolehlah pelan-pelan kalian hafal, tapi yang atas ini bentuk yang sangat sederhana, ya medial oleh ACA, MCA ini potongan, MCA ini posterior, PCA. Oke, bentuknya wedge shape. Rapi dia, wedge. Kamu tahu wedge? Potongan kayu. Ya, satu wedges itu potongan kayu rapi dia untuk ganjel pintu. Jadi hypodense with shape sesuai teritori vaskular. Jadi dengan melihat bentuk seperti itu kalian akan paham bahwa berarti ini adalah stroke iskemik. Tergantung dia melibatkan arterinya apakah cerebri media, cerebri posterior, cerebri anterior atau mungkin daerah cerebellum dan lain-lain. Sampai sini paham ya? Nah, ini contoh infark MCA. Melibatkan apa? Frontal, temporal, dan subkortikal lateral. Teritori MCA. MCA ada cabang-cabangnya. Ada juga bentuknya seperti ini. Artinya yang terkena adalah cabang superior, sedangkan bawah masih bagus. Yang penting ini teritori MCA, kalian paham. Di sini kalian bisa melihat banyak gambaran. Korteks, subkorteks hilang. Lihat, ya. Korteks, subkorteks terlihat dengan baik. Jadi ada asimetrisitas, nanti akan saya konklusikan di belakang. Pertama kalian lihat adalah ada asimetrisitas. Ini kalian bisa melihat korteks dengan baik, subkorteks dengan baik kan? Kalian bisa melihat sulcus dengan baik kan? Sulcus, gyrus kalian bisa lihat. Di antara gyrus ada sulcus. Sedangkan di sini apa? Korteks subkorteks tidak nampak, sulcus gyrus apalagi hilang dia. Berarti ini ada edema cerebri. Edema sitotoksik.
bentuknya rapi, hipodens, bentuk wedge shape teritori MCA dengan batas korteks subkorteks hilang, sulcus dan gyrus menghilang. Dengan apa? Midline shift nih juga. Kalau kalian sudah dibedah, kalian tahu midline shift ya ke kiri. Sehingga kalian dengan gambaran CT scan ini, kalian bisa menjelaskan ke saya, misalnya kalian dokter UGD, kalian lapor ke dokter Kumara, dok ada gambaran CT scan umur 60 tahun wanita dengan pelemahan separuh tubuh kiri mendadak, KJS-nya misalnya 356, ngantuk pasiennya, somnolent. Saya temukan gambaran hipodens teritori MCA dok with shape melibatkan korteks subkorteks sampai daerah subkortikalnya, basa ganglianya, sulcus gyrus tidak nampak. Ya, dengan midline shift, saya bisa membayangkan bahwa pasien ini TIK-nya tinggi, meningkat. Hanya dengan just by elaborating your CT scan reading. Dengan menjelaskan gambaran CT scan-mu, kamu bisa mendapatkan etiologi, bisa mendapatkan emergensinya. Jadi etiologinya adalah infark iskemik, stroke iskemik melibatkan MCA. Emergensinya ini pasien dengan TIK meningkat. Bisa jadi herniasi. Ya. Pada gambar yang ini kalian memberikan gambaran, dok ada daerah hipodens di teritori MCA bagian kortikal, subkorteknya masih bagus, dok. Sulcus dan gyrus mulai menghilang tapi masih nampak. Tidak ada batas korteks subkorteks hilang, sulcus dan gyrus sudah mulai menghilang, ya tidak ada midline shift, sedikit menekan ventricle lateral. GCS-nya berapa? Mungkin ini GCS-nya sekitar 235 gitu misalnya. Di sini saya GCS-nya 35. Dengan memberikan gambaran seperti ini, saya bisa membayangkan bahwa penjelasan ini dan ini pasti GCS-nya lebih bagus dibandingkan ini. Without even looking at the picture. Just by listening to your description. Ya, itu saya mau kalian reach this level. Jadi jangan dok ada hipodens di mana kurang tahu dok dan segala macam. Saya tidak mau seperti itu lagi. Ya, saya ingin kalian lebih detail. Jadi bisa membaca. Kalian tahu ini semua, every single detail from the CT kalian tahu. Oh ini nucleus caudatus, ini basal ganglia, ini ventricle 3, oh ini ada splenium, ini ada cisterna quadrigeminal, ya, ini ada bagian dari permis cerebellum. Ini visura sylvii, semua every single detail kalian bisa melihat dengan baik dan bisa tahu bahwa ini adalah di mana. Nah, ini contoh infark pada posterior circulation ya, arteri cerebri posterior. Ini pun juga kalian bisa menjelaskan. Dok, ada infark hipodens di teritori occipital ya. Bagian di sisi kanan, ini kanan, ini kiri ya. Sulcus gyrus masih bagus kanan kiri ya, cenderung melebar, mungkin brain atrophy, ventricle masih bagus ya. Dan ada higroma di anterior. Jadi saya bisa yakin pasien ini GCS baik-baik saja. Paling sedikit-sedikit bingung kenapa? Karena hemianopsi homonim di sebelah kanan. Ya, daerah oksipital kan mengatur pusat penglihatan. Infark pada oksipital akan menimbulkan hemianopsi homonim kontralateral dengan makular sparing. Jadi penglihatan sentralnya bagus. Jadi dia masih melihat kamu, apalagi kamu di tengah. Dia akan bisa melihat, tapi dia bingung karena sisi kanan dan kiri kan tertutup. Ya, sisi kanan tertutup, sisi kiri tertutup bagus, sisi tengah masih bagus. Jadi dia tidak bisa mengatakan dirinya buta. Bingung dia, semua dia tabrak sisi kanan. Just by checking carefully, baru kalian tahu, oh pasien ini hemianopsi homonim sebelah kanan. Beda dengan kerusakan pada nervus opticus atau pada tractus opticus, di mana penglihatan sentral terganggu, pasien akan datang dengan keluhan buta. Tapi occipital lobe dia tidak mengeluh buta, dia bingung, kadang-kadang dikatakan seperti orang demensial, linglung, bingung dia nobrok sana nobrok sini, inguh itu bahasa Balinya. Tapi kalian periksa dengan baik dan benar, kalian menemukan hemianopsi homonim sisi kiri. Ya. Ini infark PCA. Nah, kalian tahu lakunar infark. Lakunar infark adalah infark yang ukurannya kurang dari 1 cm. Ya,
sekitar 1 atau dikurang dari 1 sampai 2 cm, itu biasanya karena oklusi pada arteri-arteri and arteri atau perforating arteri. Bukan arteri besar, arteri cerebri anterior, cerebri media, cerebri posterior, bukan. Tapi perforating arteri kecil-kecil. Nah, kalian akan sering menemukan infak yang ukurannya kecil-kecil, terutama subkortikal. Ya. Bisa di sini kecil, bisa di sini, bisa di sini. Ini infaknya mengisi daerah kapsula interna. Ini ya. Ini mengisi daerah basal ganglia. Dengan gambaran brain atrophy, ya, Sylvian Fisher-nya lebar, sulcusnya lebar, gyrus menyempit, ventrikel lateral juga melebar, ventrikel 3 melebar. Jadi pasiennya infak dok, lakunar di kapsula interna kiri dengan sistem sulcus gyrus melebar, gyrus menyempit, ventrikel sedikit melebar kanan dan kiri. Jadi pasien ini paling hemiparesis grade 4, kesadaran baik, tapi mulai pikun-pikunan karena infak kecil-kecilnya banyak. Ingat ya, dengan memberikan deskripsi CT scan yang benar, kita bisa mengetahui etiologi, kita bisa mengetahui emergensinya. Suara saya kedengaran ya? Ya. Nah, ini yang lebih masif lagi. Ya. Asimetrisitas enggak ini? Ya, jelas asimetris di sini jauh lebih hipodens dibandingkan ini. Tapi both side sulcus gyrus tidak terlihat dengan baik. Dua-duanya korteks subkorteks tidak terlihat dengan baik. Dan kalian melihat adanya area hipodens yang mengisi teritori dari karotis interna. Bukan cerebri media, ini salah. Jadi ini adalah teritori anterior cerebral artery, ini teritori MCA. Jadi yang terkena adalah teritori karotis interna. Dengan korteks subkorteks hilang bilateral, midline shift, ya. Jadi ini edema baik kanan maupun kiri dengan midline shift. Ini GCS pasien bisa jadi 113. Ya. Jadi dengan mengatakan dok ada infak hipodens di teritori karotis interna dengan sulcus gyrus hilang, masif edema, midline shift, pendesakan ventrikel lateral, anterior maupun posterior sebelah kanan dengan midline shift. Kita bisa membayangkan bahwa GCS pasien ini jauh lebih buruk dibandingkan gambaran yang lain. Ya, ini juga. Nah, ini contoh infak hipodens, batas korteks subkorteks hilang, ya, di cabang dari cerebri media. Tapi kalian lihat sistem ventrikelnya, kalau ini edema nih harusnya kan terdesak ya. Tapi apa yang kalian lihat di sini sistem ventrikelnya kesannya dilatasi. Ini bukan melebar tapi retraksi, tertarik dia seperti sikatrik. Dengan sulcus dan gyrus normal kanan kiri. Jadi ini tanda bahwa pasien mengalami infak atau stroke yang sudah lama. Beda sama yang tadi. Ya, dengan melihat bahwa di sini tidak ada proses desak ruang tapi justru retraksi. Semua tertarik ke sisinya. Jadi dengan misalnya pasien di sini GCS-nya 111, kalian temukan gambaran CT seperti ini, definitely decrease of consciousness cannot be caused by the stroke. Tapi mungkin hal lain, misalnya pasiennya pneumonia, pasiennya sepsis, atau hal lain karena misalnya dia bedridden lama. Sama juga di sini. Ya. Retraksi ventrikel dengan sulcus gyrus melebar, ini pasti infak lama. Ini pasti infak lama, tidak mungkin infak yang baru. Beda dengan ini. Infak baru, ya, infak baru dengan tanda-tanda TIK meningkat. Seandainya ini infak lama, apa yang terjadi? Ventrikel lateral akan mengalami retraksi, dia akan melebar, seperti ini, ya, membulat dia. Nah, tanda-tanda TIK meningkat yang sangat penting kalian lihat adalah pada proses edema cerebri atau midline shift, oke. Jadi dari garis tengah ini, dari protuberansia anterior dan posterior, kalian tarik garis, kemudian septum pellucidum, batas antara ventrikel kanan dan kiri, kalian juga tarik titik, kemudian kalian tarik garis. Ya. Midline shift di atas 10 mm atau 1 cm, biasanya impending herniasi. Oke. Nah, lain lagi, sulcus dan gyrus yang menghilang, serta batas korteks dan subkorteks. Ini apa yang kalian lihat? Korteks subkorteks hilang, sulcus gyrus hilang, sistem ventrikel pun hilang, sisa sedikit saja di belakang. Kalian bisa melihat tentorium cerebelli, yaitu
extent of cerebellum yang membatasi supra dan infratentorial dengan baik dan benar. Kenapa? Karena batas kontrasnya menjadi lebih hebat. Jadi ini adalah edema diffuse. Ya, kanan dan kiri semua membengkak. Biasanya pada apa ini? Drowning ya, atau hanging. Ya, cardiac arrest di mana secara akut dan mendadak otak secara bilateral tidak mendapatkan oksigen berisi. Ya, dan pasien drowning seringkali begini. Ya. Hanging, gantung diri, cardiac arrest mendadak. Ya, misalnya setelah cardiac arrest kalian lakukan resusitasi. Jadi return of cerebrovascular ROSC itu kardiovaskular sistemnya semua baik ya. Tapi brainnya seperti ini, jadi walaupun jantung berdetak pasien masuk ke kondisi koma. Walaupun jantung bisa balik berdenyut. Atau misalnya tidak koma, misalnya 1 minggu, 2 minggu kemudian dia sadar, tapi pasien vegetative state, tidak ingat siapa-siapa. Pak mata spontan, tidur spontan, tapi hubungan komunikasi interpersonal tidak muncul. Ya seringkali itu pada cardiac arrest. Okay. Ya. Nah, itu tadi stroke iskemik. Ada yang bertanya pada stroke iskemik? Silakan. Kalau ada. Jangan mengkerut alisnya. Masih banyak ini. Ada yang mau tanya? Ida Ayu, terus Wan Dewi, Yuda Kawi, Agustin Ningsih. Cuma 4 aja yang terlihat di sini. Misalnya saya tidak bisa lihat. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan pada CT scan pada stroke hemorrhagic. Jadi pada stroke hemorrhagic yang kalian lihat adalah gambaran hyperdense. Kenapa? Karena darah jauh lebih pekat dibandingkan neuron itu sendiri ya. Jadi densitas perdarahan itu adalah 50 sampai 100 Hounsfield unit. Kalian cari sendiri Hounsfield unit. Kemudian kalian cari efek masanya. Efek massa itu akan menimbulkan apa? Efek massa akan menimbulkan midline shift. Efek massa akan menimbulkan kompresi dari sistem ventricle. Efek massa akan menimbulkan edema, yaitu gambaran hipodens yang akan diikuti oleh menghilangnya sulcus dan gyrus. Ya. Kemudian cari volumenya. Karena nanti kalian cari skor dari stroke hemorrhagic itu bisa salah satunya mortalitas itu dilihat dari volume ya. Mortalitas dilihat dari volume. Kalau volume di atas 30 cc biasanya mortalitasnya tinggi ya. Jadi lesi hiperdense, efek massanya, kemudian volume. Jadi kalau kalian melakukan CT scan pada pasien stroke hemorrhagic yang sudah kalian curigai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, lakukanlah pemeriksaan hal-hal ini. Deskripsikan dia. Kalau kalian spesialis saraf nanti silahkan obati. Kalau kalian merupakan frontliner di depan, laporlah ke dokter neurologi yang jaga saat itu dengan deskripsi seperti ini. Ya, hiperdense-nya di mana? Hiperdense di basal ganglia, hiperdense di talamus dengan volume misalnya 10 cc. Di luar sudah tadi kalian bilang GCS dan lain-lain. Kalian jelaskan ada enggak struktur yang terdesak. Nah, ini contoh-contoh perdarahan yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ini contoh perdarahan intracerebri, ya. Ini contoh perdarahan subarachnoid. Jadi dia mengisi sulcus dan visura interhemisferik. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ya, ini jadi ada parenchymal hemorrhage atau intracerebral hemorrhage, ada panjang, lebar, dan jumlah slice. Misalnya jumlah slice yang terisi 10 gitu, 5 gitu misalnya. Jadi panjang kali lebar kali 5 dibagi 2 karena dianggap bentuknya adalah cone ya, bukan silinder, cone. Jadi begitu. Ini kalian bisa melihat adanya subarachnoid space-nya terisi. Jadi ada perdarahan subarachnoid. Ya. Kemudian ada parenchymal. Ini biasanya pada trauma kepala. Jadi trauma kepala tuh macam-macam perdarahannya dalam satu pasien. Bisa subarachnoid, intraventrikuler, bisa ICB ya. Nah, ini contoh perdarahan juga ya, darahnya mengisi ventricle 3. Berarti ini apa? Ingat? Di sebelah ventricle 3 adalah talamus. Salah satu bisa jawab? Talamus, dokter. Ya, bagus, talamus. Ya. Khas perdarahan talamus, dia sering sekali masuk ke intraventrikuler. Jadi ini adalah ICB dengan
di talamus dengan ekstensi ya, perluasan ke intraventrikuler. Ventricle lateral terisi, ventricle 3 terisi, anterior posterior horn terisi, termasuk juga masuk ke ventricle 4. Apa yang kalian temukan akibat ventricle 3 dan ventricle 4 yang tersumbat, di mana foramen Monro, Luska, dan Magendie tersumbat, kalian melihat hidrosefalus. Anterior, posterior, inferior horn. Jadi kalian, tangan saya terlihat ya? Ya, tangan saya ini terlihat. Lihat enggak? Enggak. Oh. Muka saya enggak kelihatan berarti. Mohon maaf tidak, dokter. Oh, ya. Jadi nanti lihat sendiri ya, ventricle itu ada anterior, posterior, dan inferior horn ya. Inferior horn. Posterior horn di occipital, anterior horn di frontal lobe, inferior horn di temporal lobe. Kalau ini normal tidak terlihat ya. Ini normal bisa terlihat, tapi ini normal tidak terlihat. Kalau ini sudah mulai terlihat, berarti sudah mulai terjadi hidrosefalus, walaupun di sini belum terlalu besar. Ya, nah ini perdarahan di pons. Antara pons dan cerebellum adalah ventricle 4. Nanti sistem ventricle saya jelaskan. Nah, ini perdarahan mengisi kapsula interna, mengisi basal ganglia, ya, masuk ke intraventrikuler, lateral, ventricle 3. Nah, ini perdarahan di cerebellum. Subarachnoid, nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian trauma kepala, atau jadi kalian sudah melihat perdarahan subarachnoid, intraventrikular, kalian sudah melihat perdarahan intracerebral. Nah, perdarahan yang lain biasanya terjadi akibat trauma kepala. Kalian tahu ada epidural hematom, ada subdural hematom, ada ICB yang bisa disebabkan oleh trauma kepala. Khas gambarannya adalah salt and pepper. Jadi seperti menaburkan garam dan merica. Biconvex atau lens shape adalah dari epidural hematom dan tidak pernah melewati sutura. Kalian tahu sutura otak kan ya? Kemudian subdural hematom, crescent shape atau semilunar hyperdens, dan pasti melewati sutura. Nah, ini contohnya ya, dia tidak pernah melewati sutura ini. Jadi bentuknya biconvex karena ada perlekatan di sutura. Dura maternya ada melekat di sutura. Bentuknya adalah biconvex. Bentuknya adalah biconvex. Ini homogens, ini heterogen. Mungkin sudah ada yang ini baru terjadi mungkin. Ya. Kalian lihat sulcus gyrus menghilang. Ini sulcus gyrus masih baik. Ingat selalu asimetrisitas yang kalian lihat ya. Asimetrisitas sulcus dan gyrus, asimetrisitas hipo atau hyperdens, asimetrisitas sistem ventricle. Jadi selalu lihatlah asimetrisitas sistem. Jadi perdarahan epidural hematom adalah robekan arteri yang memberi makan meningen. Arteri yang memberi makan meningen namanya middle meningeal artery atau arteri meningia media. Karena dia arteri, perdarahannya sangat cepat. Pressure-nya kan tinggi. Sehingga pasien seperti ini, kegawat daruratannya sangat tinggi, cepat sekali GCS-nya memburuk. Asimetrisitas sulcus gyrusnya tidak ada, di sini masih terlihat. Sistem ventricle lateral terdesak. Ya. Jadi perdarahan dari arteri meningia media. Beda dengan perdarahan pada subdural hematom, crescent shape. Melewati batas sutura. Ya. Crescent shape. Ada akut, ada subakut, ada kronik. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Akut hiperdens suaranya. Subakut isodens. Ini susah kalian lihat kadang-kadang. Ya, tapi selalulah cari asimetrisitas. Kamu bisa melihat sulcus gyrus di sini bagus, di sini enggak, there must be something. Ini ada rapi sekali di sini. Ya, ini juga hipodens. Ya, sulcus gyrus bagus, di sini sulcus gyrus menghilang. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini dengan kraniektomi, ini cukup dengan burhol. Pakaikan selang, ini akan keluar. Robekannya adalah pada bridging vena. Karena robekannya pada vena, makanya proses itu bisa berlangsung 1 sampai 2 minggu, bahkan di minggu ketiga tanpa disadari dengan baik. Ya, oke. Terus, nah, space occupying lesion.
Space occupying lesion itu bisa tumor, bisa abscess, bisa vascular malformation. Ini tidak saya jelaskan lebih banyak karena saya ingin kalian mengetahui basicnya dengan baik, dengan benar ya. Jadi apapun bisa menimbulkan space occupying lesion. Kita tahu otak itu ada doktrin Monroe-Kelly, di mana tekanan intrakranial itu konstan dibentuk oleh apa? Parenkim otak, dibentuk oleh darah, dibentuk oleh liquor cerebrospinal. Penambahan salah satu komponen, baik itu parenkim, baik itu liquor, misalnya hidrosefalus, parenkim misalnya perdarahan, misalnya tumor, misalnya absces, atau darah, misalnya perdarahan yang sudah saya sebutkan tadi, akan menyebabkan gejala PIK meningkat ya, peningkatan intracranial pressure. Jadi itu bisa absces, bisa tumor cerebri, bisa vascular movement. Absces disebabkan oleh infeksi tumor, ya memang tumor, vascular malformation adalah SOL yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah yang dibawa sejak dini. Ya. Ini contoh absces. Ini gambaran edema vasogenik ya, finger like appearance. Beda kan sama yang tadi? Edema itu ada dua macam, edema sitotoksik yaitu edema intrasel, edema vasogenik yaitu edema ekstraseluler atau interstitial, di mana cairannya itu mengisi akson-akson, bukan mengisi neuron. Sehingga gambarannya seperti jari-jari ya, finger-like appearance. Ini khas pada space occupying lesion, apakah itu tumor, apakah itu absces. Absces adalah lesi otak yang disebabkan oleh proses infeksi, di mana inti tengahnya mengalami likuifaksi, pencairan, dikelilingi oleh proses enkapsulasi yang merupakan proses inflamasi dalam usaha untuk mencegah infeksi ini meluas. Jadi kenapa terjadi kontras enhancement? Karena proses enkapsulasi itu memerlukan vaskuler. Ya, kontras itu akan masuk ke pembuluh darah. Jadi daerah yang kaya akan pembuluh darah akan enhance. Misalnya pada meningioma di mana pembuluh darahnya homogen di dalam tumor, kalian berikan kontras, jadi kontras enhancement-nya homogen. Sedangkan pada infeksi atau absces, karena pembuluh darahnya meningkat hanya pada kapsul, terjadilah kontras enhancement-nya ring enhancement. Ya, nih bentuk cincin. Contohnya sebelum kontras, sesudah kontras. Jadi ada ring enhancement. Nanti meningioma coba cari gambarnya sendiri. Saya belum sempat masukkan gambar meningioma. Sampai di sini ada pertanyaan, stroke hemorrhagic dan absces dan space occupying lesion? Silakan bertanya. Sudah, ya ada yang mau tanya? Nggak ada? Bingung? Ya, pelan-pelan diserap. Memang mempelajari CT scan kan tidak bisa satu kali ketemu, cuman saya hanya memberikan basic-basicnya saja. Nah, sebagai reminder, saya rangkum tadi. Dalam membaca CT scan, kalian harus melihat komponen darah. Ya, kalian harus melihat komponen parenkim. Kalian harus melihat komponen ventricle. Kalian harus melihat komponen sisterna. Ingat ya, darah, parenkim, sisterna, ventricle. Jadi dalam mengevaluasi CT scan, 4 komponen di luar trauma tentu harus melihat tulang. Tapi pada kasus non-traumatik atau spontaneous disease, ya bukan spontaneous, jadi without atraumatic, kalian harus melihat komponen darah, komponen parenkim, komponen ventricle, dan komponen sisterna. Jadi komponen darah kalian harus melihat adalah area hyperdense dengan Hounsfield unit 50 sampai 100. Kemudian lokasinya, ya, jadi kalian menemukan dari suatu daerah hyperdense, lihat lokasinya di mana. Apakah dia epidural, apakah dia subdural, apakah dia intracerebral, apakah dia intraventricular, apakah dia subarachnoid. Bagaimana tahu epidural, dok, subdural, parenkimal, intraventricular, subarachnoid? Kalian sudah saya jelaskan. Konveks. Tidak melewati garis-garis sutura ya. Kalian tahu kan sutura-sutura otak itu ya. Nah, jadi bentuknya tidak melewati garis sutura. Di sini kamu menemukan juga adanya edema ya,
mungkin trauma kepala pasiennya. Jadi ada edema di temporal, mungkin benturannya dari sisi kanan, di sini dia edema, di sini ada pembuluh darahnya robek, terjadilah dia epidural di frontal dengan edema di temporal dengan mungkin midline shift sudah mulai terjadi. Kemudian subdural hematum bisa akut hyperdense, bisa subakut isoden, bisa kronik yaitu hipodense. Crescent shape, semilunar, melewati garis sutura. Ya, jadi jangan bilang subdural hematum di daerah frontal, temporal, parietal. Nggak usah bilang begitu. Cukup bilang crescent shape, ya, semilunar, ya, warnanya iso atau hipo atau hyperdense, ya, nampak ada mid sulcus gyrus juga menghilang di sini kan. Sistem ventricle mengalami kompresi lateral, anterior dan posterior, midline shift. Jadi GCS pasien pasti jelek. Jadi kalian bisa melihat etiologinya subdural hematum, kalian bisa melihat komplikasi dan emergensinya, yaitu TIK meningkat. Jadi pasien seperti ini harus segera dilakukan kraniektomi. Ya. Kemudian intraparenkhimal atau intracerebral hematum, selalu daerah hiperdense, lokasinya di mana? Sama seperti tadi. Ya, ini seringkali akibat hipertensi yang tidak diobati dengan baik, pecah pembuluh darahnya, yaitu pembuluh darah terutama yang perforating. Kalian bisa melihat di sini perdarahannya kemungkinan besar di basal ganglia. Ya. Karena ini nukleus caudatus di sini, talamus di sini. Ini internal capsule, ini kemungkinan besar basal ganglia. Masuk dia sedikit ke sistem ventricle. Jadi terutama di daerah basal ganglia, nukleus caudatus, daerah talamus, daerah pons, daerah cerebellum di mana sumbernya adalah N arteri atau perforating arteri. Baca nanti. Kalian sudah tahu kan perforating arteri? Ya. Arteri yang sifatnya tegak lurus masuk ke dalam subkorteks. Ini parenkhimal femur. Intraparenkhimal. Kemudian intraventrikular bisa mengisi ventrikel lateral, anterior posterior horn bisa mengisi ventrikel 3, bisa mengisi ventrikel 4 dengan gambaran hidrocephalus di sini ya, hidrocephalus. Nah, ini yang belum saya jelaskan, perdarahan subarachnoid. Terutama kalau spontan disebabkan oleh ruptur aneurisma. Kalau kita tahu bahwa kata subarachnoid adalah ruang di antara pia mater dan arachnoid space yang berisi liquor cerebrospinal. Ingat itu. Di antara pia mater dan arachnoid yang berisi liquor cerebrospinal dan sifatnya infinity, dia tidak ada batas terkait satu sama lain. Ya. Nanti kalian akan saya ajarkan tentang sisterna. Saya terbalik naruh ya. Jadi di sini dia mengisi sisterna. Ya. Visura sylvii itu kan termasuk sisterna. Sisterna suprasellar. Ya. Sisterna visura interhemisferik. Sisterna ambien. Jadi darah itu mengisi semua sisterna ini. Dan ini cepat sekali hilang dalam 1 minggu. Dan biasanya disebabkan karena aneurisma. Aneurisma itu adalah penggelembungan pembuluh darah di circulus Willisi. Seperti sudah saya jelaskan tadi, circulus Willisi mengelilingi batang otak. Ya, sehingga apabila itu pecah, pasti darahnya mengisi sisterna basalis. Jadi sisterna basalis ini bentuknya seperti bintang, star shape. Yaitu terdiri dari visura interhemisferik interhemisferik, visura sylvii, suprasellar, dan ambien. Jadi bentuknya seperti bintang ya. Lihat, seperti bintang. Kalau bentuk perdarahannya sudah seperti bintang ini, pasti namanya subarachnoid, kemungkinan besar oleh aneurisma yang pecah. Ya, sehingga saya tidak ingin kalian melupakan bentuk seperti ini, karena ini sifatnya sangat emergensi, di mana aneurisma harus segera dicari dan ditutup. Nah, sekarang saya masuk ke sisterna. Sebenarnya terbalik tadi harus sisterna. Jadi ada 4 sisterna utama, yaitu circummesencefalic, suprasellar, nanti ada gambarnya, quadrigemina, dan visura sylvii. Dalam mengevaluasi sisterna pada CT scan ada 2 pertanyaan yang ada dalam kepala kalian. Apakah ada darah? Ya, kalau ada darah namanya perdarahan subarachnoid.
Kedua, apakah sisterna terbuka atau tertutup? Kalau tertutup berarti ada edema cerebri, ya. Nah, ini sisterna, circummesencefalik. Ini meliputi batang otak, ya. Atau ambien, ini dia sisterna ambien. Jadi di kanan kiri dari batang otak, pons maupun mesencephalon, namanya sisterna circummesencefalik atau sisterna ambien. Di depannya ini namanya supraselar, ya, supraselar karena di atas apa? Selar turcica, ya, supraselar. Oh, Kemudian ini sisterna ambien, sisterna ambien, sisterna ambien, sisterna ambien dari dua level, sisterna supraselar, supraselar. Paham sini ya? Di sini karena di batang otak di belakangnya adalah ventricle 4. Kalau kita naik lagi ke atas, di mana ventricle 4 ini sudah hilang, ya, ini namanya sisterna quadrigeminal, bentuknya seperti senyumnya orang, ya. Jadi kalian tahu sudah sisterna quadrigeminal, ya, di belakang dari mesencephalon, kemudian sisterna ambien atau circummesencefalik di samping kanan kiri dari pons, dan di depan ini adalah sisterna supraselar. Jadi 4 sisterna utama yang mengelilingi batang otak. Ngerti? Di luar itu ada visura sylvii. Jadi visura interhemisferik, visura sylvii, visura sylvii, visura interhemisferik, supraselar, ambien, quadrigeminal itu adalah sisterna utama. Ngerti ya? Ini Sylvian Fisher, ketutup. Ini, lihat kalian Sylvian Fisher. Ini visura sylvii, quadrigeminal, ambien, supraselar, interhemisferik, itu semua subarachnoid space yang apabila terisi darah, itu kita katakan starship. Biasanya pada perdarahan subarachnoid. Ada pertanyaan sampai sini, sisterna. Jadi sisterna termasuk ruang subarachnoid di luar sulcus. Sulcus adalah ruang subarachnoid yang meliputi korteks cerebri. Sedangkan sisterna adalah ruang subarachnoid yang meliputi batang otak. Ya. Bingung? Enggak lah. Udah jelas itu. Nah, udah masuk. Sisterna ada pertanyaan? Jadi sisterna adalah ruang subarachnoid, itu aja intinya. Ya. Kemudian batang otak. Setiap melihat brain, bukan batang otak. Setiap melihat brain atau parenkim, kalian harus ingat simetrisitasnya, seperti yang saya tadi bilang, korteks, subkorteks, sama atau enggak, densitasnya sama atau tidak, kanan dan kiri. Lihat simetrisitasnya ada enggak yang berbeda. Terutama sulcus dan gyrus yang seringkali terlewatkan oleh kalian. Kemudian batas korteks subkorteksnya masih ada atau tidak. Kalau menghilang, kemungkinan edema sitotoksik, terutama pada stroke iskemik. Kemudian ini ada nggak shifting ke satu sisi, yang menandakan adanya TIK meningkat pada sisi yang mendesak. Jadi 4 hal ini harus kalian lihat. Terakhir, lihat ada nggak area hipo atau hyperdense yang abnormal. Kalau hyperdense normal, misalnya plexus choroideus kalsifikasi, pineal gland kalsifikasi kan normal. Tapi lihatlah yang abnormal. Jadi hyperdense abnormal ada atau tidak. Shifting, batas korteks, subkorteks, dan simetrisitas. Ini adalah 4 poin yang harus kalian lihat dalam menilai parenkim. Kalau hyperdense biasanya darah, kalsifikasi, atau kontras, ya, kontras enhancement. Sedangkan dense adalah hipodense, contohnya air atau edema lemak. Oke, sampai di sini. Saya rasa mungkin nggak terlalu panjang lagi ini. Kemudian sistem ventricle, evaluasi apakah sistem ventricle 3, 4, dan lateralnya mengalami dilatasi atau tidak. Misalnya pada hidrosefalus, ya, apakah dia mengalami kompresi atau shifting atau tidak, misalnya pada proses edema atau desak ruang. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pahami dalam menilai CT scan. Ini ya, ventricle lateral, ventricle 3, sisterna quadrigeminal, visura sylvii. Ingat ini bolak-balik. Ventricle lateral, ventricle 3, sisterna quadrigeminal, visura sylvii. Ini adalah semua berisi cairan cerebrospinal. Ya. Ini sisterna, kok saya ulang lagi ya. Ventricle 4, ambien, supraselar,
Ventricle 4, ambient, suprasellar. Ini sistem-sistem kok berulang lagi ya. Nah, ini ventricle lateral dengan plexus choroideusnya. Oke, Plexus choroideus. ini contoh-contoh hidrocephalus ventrikelnya melebar ya, dengan edema interstitial. Jadi cairannya saking tingginya sampai merembes keluar. Jadi ini saya temukan dilatasi pada ventricle lateral, anterior dan posterior horn, dengan ujungnya kornunya membulat ya, dengan edema interstitial, sulcus dan gyrus menghilang. Berarti ini tekanannya tinggi. Kenapa? Kalian lihat sulcus gyrus menghilang, kalian lihat edema interstitial. Pasti pasiennya sefalgia atau kesadaran menurun. Demikian juga di sini ya, melebar. Tapi sulcus gyrus masih bagus. Tidak ada edema interstitial. Kemungkinan nih hidrocephalusnya pelan-pelan. Contohnya hidrocephalus normal pressure pada orang tua. Ini mungkin ada tumor di cerebellum, mungkin sehingga cepat sekali dia edema. Ini tidak ada edema, sulcus gyrus baik, tapi ventrikulnya lebar. Pasiennya baik-baik saja. Ya, jadi ini dan ini bisa memberikan gambaran pasti klinis berbeda. Ngerti ya? Ngerti enggak? Kamu lihat di sini ada gambaran TIK meningkat, di sini tidak ada gambaran TIK meningkat. Sehingga bisa dipastikan di sini pasiennya ada tanda-tanda TIK meningkat, contohnya sefalgia, somnolen, gangguan kognitif misalnya bengong aja atau bradifreni karena frontal lobe-nya terkena atau berkemihnya terganggu karena ini fungsi berkemih di depan kan, ngompol-ngompol, tapi di sini pasiennya paling gejalanya gangguan jalan sedikit, ya mungkin gangguan berkemih, tapi kesadarannya masih bagus, masih ngomong dengan kalian dengan baik. Karena TIK meningkat tidak ada di sini. Ya. Ini contoh. Tadi contoh ventricle yang mengalami dilatasi, ini ventricle yang mengalami kompresi. Apa masalahnya pada pasien ini? Ini. SD. Jadi kalau kalian misalnya cepat-cepat ngecek, kalian tidak melihat ini karena hampir menyatu dengan tulang. Kok beda ya ventricle? Jadi rule nomor 1, asimetrisitas yang kalian lihat. Ventricle ini jangan dilewatkan, ventricle yang tidak simetris ini. Parenkim yang tidak simetris, ventricle yang tidak simetris, semua harus kalian lihat. Jadi kalian pertama melihat kok ventricle-nya ini hilang ya, kenapa ya? Kok sulcus gyrus hilang? Oh ternyata ada subdural hematom di sini. Kadang-kadang kalau kalian cepat-cepat ini tidak akan terlihat dengan baik kan? Tidak, apalagi kalau dia tipis. Padahal sulcus gyrusnya jelas beda. Ya. Ini contoh dari pendesakan kompresi sistem ventrikel. Habis ya? Habiskah? Ya, habis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya silakan. Saya akan mencoba menjawab. Kalian tugas di Sangla nih, enggak di rumah kan? Ya, ya, di rumah ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya selesaikan materinya hari ini. Ada yang mau bertanya? Ayu, Putu Pratnya, Swandewi, Agustina, apa? Tianingsih, Dania, Iren, Marlatasya, Rusira, Tania. Kok 9? Lagi satu siapa? Saya ya? Lagi satu siapa? Izin dokter, lagi satu temannya barusan Hah? ada gangguan sinyal dokter, jadi barusan kali tak lihat dia live. Masih berusaha. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Silakan tanya. Saya takut sama saya melalui online. Izin dokter ingin bertanya dokter. Perkenalkan saya Pratnya. Ya. Mohon maaf dokter, mungkin saya masih agak bingung dengan perbedaan untuk gambaran CT scan cicatric ventricle yang menandakan stroke sudah lama dengan hidrocephalus. Apakah mungkin cuma bisa di hidrocephalus hanya sebagian dari ventricle saja yang tampak membesar dokter? Terima kasih dokter. Hidrocephalus itu karena sistem yang menjadi satu, ya. Sistemnya menjadi satu, yaitu sistem ventricle lateral
melalui foramen Monro dia menuju cairannya menuju ke ventricle 3, kemudian dari ventricle 3-nya menuju ke aqueductus trufii, dari sana menuju ventricle 4 ya. Dari ventricle 4 melalui foramen Luska dan Mageni dia menuju ke ruang subarachnoid di mana saja. Jadi dia adalah merupakan sistem yang menjadi satu. Tidak mungkin terjadi hidrosefalus pada satu sisi. Dia akan terjadi hidrosefalus bisa disebabkan oleh karena obstruksi ya, misalnya pada ventricle 3 ada darah, pada ventricle 4 misalnya ada darah, atau misalnya ada tumor yang mendesak ventricle 4, atau massa yang mendesak ventricle 3 atau ventricle lateral, terjadilah hidrosefalus obstruksi. Ya, atau communicating. Jadi semua sistem ventricle terbuka tapi dia hidrosefalus. Contohnya pada pasien dengan meningitis di mana likor diproduksi sangat banyak. Jadi dua hal tersebut bisa menyebabkan dilatasi. Tidak pernah terjadi dilatasi hanya pada satu sisi karena dia merupakan suatu continuating chamber, berhubungan satu sama lain. Kalau kalian melihat ada asimetrisitas dari sistem ventricle, pastikan apakah ini kompresi atau retraksi. Kalau dia kompresi, pasti ada gambaran edema yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah sulcus gyrus menghilang? Apakah ada area korteks subkorteks menghilang atau memang ada massa? Massa itu bisa darah, bisa parenkim otak itu sendiri dan lain-lain, bisa abses. Ya, pasti ada yang mendesak. Tapi kalau dia retraksi, kalian tidak menemukan sistem yang mendesak, jadi semua itu baik-baik saja. Tapi ada sistem retraksi, misalnya ada hipodens atau infak pada sisi yang bersangkutan, di mana sulcus gyrusnya masih bagus, jadi semua ketarik ke sisi dia. Bagaimana kalian tahu tertarik atau terdesak? Ya tertarik untuk tekanannya normal. Jadi tidak ada tanda-tanda penyempitan sulcus dan lain-lain. Ya, pasien baik-baik saja. Ingat klinis. You are not treating the CT. You treating the patient. CT itu hanya menunjang. Kalau klinis pasien baik-baik saja, 4, 5, 6, kalian temukan untuk kayak hidrosefalus ini ya. Hati-hati menyatakan itu hidrosefalus. Apakah dia bukan drain atrofi? Atau misalnya pasien baik-baik saja menurut kalian. Kemudian kalian temukan hidrosefalus melebar. Jadi usia tua. Please check one more time. Apakah tidak ada gejala klinis lain? Misalnya gejala normal hidrosefalus. Misalnya dia gangguan jalan, gangguan berkemih, mulai demensia. Hati-hati itu. Ya. Ngerti? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Dok. Ada lagi pertanyaan? Silakan, mumpung wajah saya kelihatan enggak? Enggak ya, mumpung muka saya enggak kelihatan. Oke, saya lihatkan muka saya sekarang. Kok enggak kelihatan muka saya? Nah, ada yang mau bertanya lagi? Enggak? Udah ngerti? Ngerti atau enggak ngerti? Terutama tentang tanda-tanda TIK meningkat ya. Karena saya ingin sekali kalian tahu itu tanda-tanda TIK meningkat, bagaimana mendeteksi hidrosefalus, stroke ya. Kapan sih orang itu bisa kalian stroke? Lihat stroke hipodens yang bagaimana yang kalian katakan stroke. Jadi hipodens sesuai dengan teritori vaskular, dengan batas korteks dan subkorteks hilang. Itu kalau veselnya besar. Tapi kalau veselnya kecil, misalnya pada lakunar, dia kecil-kecil ukurannya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sebelum saya tutup kelas ini. Kalau mau di-record, tadi kalian nggak record ya? Sudah? Sudah saya record, dokter. Oh ya, biar bisa kalian ikuti nanti lagi diulang ya. Iya, dokter. Ya, sudah? Selesai? Sudah ngerti semua? Kalau memang sudah, saya akhiri sampai di sini. Selamat belajar. Sehat semua? Ngapain aja kalian di rumah? Pembekalan, Dok. Hah? Pembekalan via online semua? Ya, Dok, bimbingan via online. Ya, ya. Ada yang bimbingan sama saya? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, sudah. Selamat siang.
makan siang ya, saya juga udah lapar. Oke, ya, Dokter. Terima kasih. yuk, yuk. Sampai dokter. Ya.